Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldian Harino Valyawan dari Informatika 2020 akan mempresentasikan tentang pembuatan aplikasi catatan berbasis Android. Nah, sebelum masuk ke latar belakang, kita akan masuk ke dalam sejarah Androidnya itu sendiri. Nah, Android adalah sistem operasi yang paling populer yang tersedia dalam berbagai pilihan sistem operasi untuk perangkat seluler. Sistem-sistem operasi Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dan kemudian pada tahun 2005 Android diakuisisi oleh Google. Nah, sistem operasi ini secara resmi dirilis pada tahun 2007 oleh Google dan Open Handset Alliance, yaitu sebuah aliansi perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang dirancang untuk memajukan standar terbuka untuk perangkat seluler. Nah, pada tools kali ini yaitu memakai Android Studio. Android Studio ini merupakan Integrated Development Environment atau IDE, atau dalam artian lain adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi resmi yang memang dirancang khusus untuk pengembangan sistem operasi Google Android. Nah, saatnya kita masuk ke latar belakang. Nah, teknologi berkembang sangat pesat sehingga banyak aplikasinya bermunculan. Dan kehadiran aplikasi seringkali sangat dibutuhkan untuk memudahkan orang untuk melakukan sesuatu. Sebuah aplikasi dapat dijalankan menggunakan sistem operasi. Salah satunya yang paling populer saat ini adalah Android dan iOS. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah di sini mencakup proses pembuatan catatan ini agar bisa digunakan di smartphone. Untuk tujuan, kita dapat mengetahui tahap pembuatan aplikasi catatan dengan menggunakan Android Studio. Yang kedua, mengetahui prinsip penggunaan aplikasi catatan agar dapat digunakan oleh pengguna dengan menggunakan satu server. Nah, untuk manfaat yang didapat adalah membantu pengguna dalam menulis catatan untuk aktivitas tertentu. Yang kedua, memantau catatan orang lain yang telah dicatat pada server yang sudah dituju. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan di sini ada metode pengembangan perangkat lunak dengan metode waterfall. Urutan proses pengembangan perangkat lunak dalam metode waterfall dimulai dari proses perencanaan, analisis, dan desain dan implementasi sistem. Bisa terlihat aplikasi yang sudah saya buat di sini ada nama saya dan NIM-nya, kemudian ada menu lihat data, kemudian ada buat catatan, lihat catatan. Yang di sebelah kanan ini menu untuk buat catatannya. Di sini ada judul catatan, ada detail catatan. Nah, ini kita misalkan kita udah isi, nah, baru kita bisa proses dengan mengklik ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita pertama-tama harus membuat file Java. File Java itu banyak, ada main activity, ada my adapter, ada custom adapter. Nah, pada bagian ini terdapat file Java yang berisi kode program untuk menjalankan program. Nah, di sini ada adapter. Adapter ini adalah objek dari kelas yang mengimplementasikan antarmuka atau interface. Nah, adapter ini bertindak sebagai tautan antara dataset dan tampilan adapter. Kumpulan data dapat mewakili data apapun dengan cara yang struktur. Array, objek daftar, dan objek kursor adalah kumpulan data yang umum digunakan. Nah, kita beralih ke yang lain, ada Android Manifest. Nah, di sini terlihat ada coding-codingannya. Nah, memang di sini codingannya itu secara default memang ada ya di Android Studio ini. Nah, mungkin beberapa ada yang saya modifikasi sehingga bisa teraplikasikan di sini. Nah, Android Manifest ini sangat penting karena ketika kita membuat aktivitas baru, kita harus menulis ulang nama aktivitas yang akan kita buat ke dalam Android Manifest. Nah, jika kita tidak tulis di Android Manifest ini,
aktivitas kita tidak akan terbaca oleh aplikasi atau bahkan menyebabkan proyek aplikasi gagal dijalankan atau error. Nah, file manifest ini perlu dilakukan untuk mendeklarasikan hal berikut. Yang pertama ada informasi tentang aplikasi atau perangkat lunak. Kedua ada izin dan hak akses. Ketiga ada pembaruan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, pada pembaruan dan pemeliharaan aplikasi ini, Android Manifest dapat digunakan untuk mengelola pembaruan aplikasi dan perangkat lunak. Ini mungkin termasuk detail tentang versi pembaruan, tautan ke server pembaruan, atau penunjuk tentang cara instalasi pembaruan. Nah, kemudian di sini ada dua. Yang pertama ada membuat koneksi antar activity. Nah, seperti yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, aplikasi Android ini memiliki dua aktivitas, dan setiap aktivitas yang saling terkait satu sama lain. Nah, main activity di sini memiliki home dan node fragment, di mana node fragment digunakan untuk memasukkan teks yang akan dibuat menjadi node. Dan menu lihat data activity di sini akan menampilkan teks yang telah diketik sebelumnya. Di sini kita mengirimkan data menggunakan node fragment di main activity seperti yang disebutkan sebelumnya. Setelah mengirimkan data, maka di bagian lihat data activity akan menerima data dan menampilkannya. Kemudian ada file research. Nah, file research ini ada train tambahan dan konten statis yang digunakan dalam kode seperti penetapan tata letak tombol itu di mana, instruksi animasinya seperti apa, dan string user interface yang digunakan itu apa. Nah, lanjut kita ada widget. Nah, widget ini adalah tampilan aplikasi mini yang dapat disematkan dalam aplikasi dan menerima update secara berkala sesuai dengan codingan yang telah kita buat atau kita ubah. Nah, itu tergantung dengan codingan kita ya. Misalkan codingan kita seperti ini, warnanya apa, ukurannya itu seberapa, nah nanti itu akan terupdate secara otomatis. Kemudian ada layout. Nah, layout di sini adalah tampilan tentang banyaknya eh, apa namanya tata letaknya itu, menunya di mana, warnanya itu apa, dan sebagainya. Nah, ketika hendak membuat tampilan aplikasi Android ini, kita harus menentukan parent atau root untuk suatu tampilan biar menjadi dasarnya itu loh. Parent atau root dari suatu tampilan adalah komponen view group terluar dari suatu layout. Nah, di dalamnya ini terdapat view yang digunakan untuk menampilkan informasi. Kita dapat menggunakan komponen seperti linear layout, frame layout, relative layout, dan sejenisnya, sesuai dengan spesifikasi desain yang kita inginkan. Nah, konsep constraint layout ini sama dengan relative layout pada penggunaannya. Semua tampilan yang terdapat di dalamnya itu diatur berdasarkan hubungan antara parent dan tampilan lainnya. Akan tetapi, constraint layout ini lebih adaptif ya daripada relative layout dan dapat dioperasikan dengan mudah berkat adanya fitur layout editor pada Android Studio. Nah, pada kesimpulan kali ini, para tulis ilmiah ini bahwa harus dicatat apakah bagian XML memiliki bagian tata letak atau tidak. Bahwa XML ini penting untuk menampilkan aplikasi atau bagian pengkodean program dalam file Java yang berisi fungsi yang terkait dengan penggunaan maksud sebagai pembawa data antar fungsi dan juga fragment untuk mendesain bagian navigasi yang terdapat dalam fungsi yang sama. Hal ini penting agar program dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.